Halo sahabat semua, di kesempatan kali ini saya Made Kartikasari, mahasiswa Prodi S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha, akan mempresentasikan jawaban UTS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Adapun dokumen ini akan menjelaskan tentang filsafat, cabang-cabangnya, serta karakteristiknya dalam konteks ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai masalah fundamental yang berkaitan dengan eksistensi, pengetahuan, nilai, dan realitas dalam pendidikan. Adapun beberapa hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, ada pengertian mengenai filsafat, kemudian cabang-cabang filsafat, karakteristik filsafat, aspek ontologi dalam pendidikan, aspek epistemologi dalam pendidikan, aspek aksiologi dalam pendidikan, makna filsafat dalam pendidikan, perbandingan filsafat idealisme dan realisme, perbedaan filsafat Barat versus idealisme dan realisme, serta pragmatisme dalam pendidikan. Baik, kita langsung menginjak ke soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat, cabang filsafat, serta karakteristik filsafat pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Untuk menjawab soal tersebut, kita akan tinjau filsafat dari definisinya terlebih dahulu, di mana filsafat merupakan kajian yang mendalam mengenai berbagai masalah fundamental yang meliputi eksistensi, pengetahuan, nilai, dan realitas. Dalam konteks pendidikan, filsafat berperan penting dalam membentuk pemahaman dan pendekatan terhadap proses pembelajaran. Di sini terdapat beberapa cabang filsafat yang relevan dengan pendidikan. Di antaranya adalah filsafat pendidikan, filsafat ilmu, dan filsafat etika, di mana setiap cabang ini memiliki karakteristik dan fokus kajian yang berbeda-beda. Kita akan mulai bahas dari cabang yang pertama, yaitu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan di sini mengkaji dasar-dasar filosofis yang mendasari praktik pendidikan, termasuk tujuan, metode, dan nilai-nilai yang ingin dicapai. Cabang yang kedua yaitu filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu, di sini mempelajari hakikat ilmu pengetahuan, termasuk bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Dan yang ketiga adalah filsafat etika. Pada filsafat etika berfokus pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dalam konteks pendidikan. Selanjutnya kita akan beranjak ke karakteristik dari filsafat. Karakteristik filsafat dapat dibedakan menjadi beberapa aspek penting. Yang pertama adalah radikal, yaitu berusaha menemukan akar permasalahan secara mendalam. Yang kedua, sistematis, menggunakan metode berpikir yang terstruktur dan logis. Yang ketiga, universal, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Kemudian spekulatif, memungkinkan adanya dugaan awal terhadap fenomena yang ada. Dan yang ketiga adalah koheren, yaitu memastikan bahwa pemikiran tidak saling bertentangan. Selanjutnya adalah aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan. Apa itu aspek ontologi dalam pendidikan? Jadi ontologi dalam pendidikan membahas hakikat pendidikan itu sendiri. Ini mencakup pertanyaan tentang apa itu pendidikan, tujuan pendidikan, serta hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan.
Dalam konteks ini, pendidikan dipahami sebagai usaha sadar untuk mengembangkan potensi individu menuju kepribadian yang luhur. Yang kedua adalah aspek epistemologi pendidikan. Epistemologi pendidikan meneliti sumber-sumber pengetahuan dalam pendidikan serta metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui dalam konteks pendidikan dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam praktik. Dan yang selanjutnya adalah aspek aksiologi dalam pendidikan. Aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai yang terlibat dalam pendidikan. Ini mencakup pertimbangan tentang tujuan akhir dari pendidikan serta nilai-nilai etika dan moral yang harus diajarkan kepada peserta didik. Aksiologi membantu dalam menentukan apa yang dianggap baik dan berharga dalam konteks pendidikan. Dari soal nomor 1 dapat disimpulkan bahwa filsafat memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami berbagai aspek pendidikan melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan memahami ketiga aspek ini, pendidik dapat merancang proses pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Kita akan lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu jelaskan makna filsafat sebagai inspirasional, preskriptif, dan investigatif, kaitannya dengan perkembangan dunia pendidikan. Filsafat pendidikan di sini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dunia pendidikan. Dalam konteks ini, filsafat dapat dipahami melalui 3 tujuan utama, yaitu inspirasional, preskriptif, dan juga investigatif. Di sini masing-masing tujuan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap cara kita memahami dan menerapkan pendidikan. Apa saja makna filsafat dalam pendidikan? Yang pertama adalah tujuan inspirasional. Filsafat pendidikan bersifat inspirasional karena ia menggambarkan cita-cita ideal pendidikan yang diharapkan dapat dicapai. Melalui filsafat, pendidik dapat terinspirasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi perkembangan individu secara holistik. Misalnya, pemikiran Plato dan Rousseau tentang pendidikan ideal memberikan gambaran tentang bagaimana pendidikan seharusnya mengedepankan keadilan dan pengembangan karakter anak. Di Indonesia, cita-cita pendidikan yang berorientasi pada pengembangan potensi siswa dan pembentukan karakter yang baik merupakan contoh nyata dari tujuan inspirasional ini. Yang kedua ada tujuan preskriptif. Sebagai preskriptif, filsafat pendidikan berfungsi sebagai panduan atau petunjuk dalam praktik pendidikan. Ini mencakup penetapan kebijakan, metode pengajaran, dan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam proses belajar mengajar. Filsafat preskriptif membantu pendidik untuk menentukan apa yang baik dan tidak baik dalam pendidikan, serta memberikan arahan tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan. Misalnya, penerapan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara dalam sistem pendidikan di Indonesia menunjukkan bagaimana filsafat dapat dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dan yang terakhir ada tujuan investigatif. Filsafat pendidikan juga bersifat investigatif, yang berarti ia berfungsi untuk menyelidiki dan mengevaluasi kebijakan serta praktik pendidikan yang ada. Melalui pendekatan ini, pendidik dan pembuat kebijakan dapat menganalisis efektivitas dari metode pengajaran dan kebijakan yang diterapkan, serta menilai dampaknya terhadap siswa. Tujuan investigatif ini sangat penting untuk memastikan bahwa praktik pendidikan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Dari soal nomor 2 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan filsafat pendidikan memainkan peran yang krusial dalam membentuk arah dan tujuan pendidikan. Dengan memahami filsafat sebagai inspirasi, panduan, dan alat evaluasi, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan sosial serta kebutuhan individu siswa. Kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Bedakan dari sudut pandangan kebermanfaatan dalam pengembangan pendidikan dari filsafat idealisme dengan realisme. Jelaskan perbedaan filsafat-filsafat dengan filsafat barat dari sisi implikasinya pada pendidikan. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan terlebih dahulu bandingkan antara filsafat idealisme dan filsafat realisme. Yang pertama dari filsafat idealisme. Filsafat idealisme di sini menekankan pada pentingnya ide, nilai-nilai moral, dan pengembangan karakter individu. Beberapa manfaat dari filsafat idealisme dalam pendidikan diantaranya yang pertama dalam hal pengembangan karakter. Pendidikan idealis bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki moralitas tinggi dan kesadaran sosial. Hal ini membantu siswa untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan beretika dalam masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan holistik, di mana idealisme mendorong pendekatan pendidikan yang menyeluruh, mencakup aspek emosional, spiritual, dan intelektual siswa. Ini menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah pentingnya kreativitas. Jadi dalam pendidikan idealis, kreativitas dan imajinasi dianggap penting, di mana siswa didorong untuk berpikir kritis dan mengeksplorasi ide baru, sehingga dapat menghasilkan inovasi di masa depan. Kemudian, filsafat realisme. Apa perbedaannya dengan filsafat idealisme? Jadi di sisi lain, filsafat realisme ini menekankan pada kenyataan yang objektif dan pengalaman empiris. Di mana di sini manfaat dari filsafat realisme dalam pendidikan diantaranya yang pertama adalah fokus pada pengetahuan objektif. Di sini realisme mengajarkan siswa untuk memahami dunia berdasarkan bukti nyata dan fakta yang dapat diverifikasi. Ini membantu siswa mengembangkan keterampilan analitis dan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, penerapan praktis. Pendidikan realis menekankan pentingnya pengalaman langsung melalui observasi dan juga eksperimen. Hal ini memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata, mempersiapkan mereka untuk tantangan di dunia kerja. Dan yang ketiga adalah kurikulum yang berbasis fakta. Realisme mendorong pengembangan kurikulum yang berfokus pada materi yang berbasis fakta dan pengetahuan empiris. Ini menciptakan struktur pembelajaran yang jelas dan terarah, memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep yang lebih kompleks. Lalu bagaimana perbedaan filsafat barat versus filsafat idealisme dan realisme? Yang pertama adalah dalam hal metode ilmiah. Filsafat barat di sini mengedepankan metode ilmiah dan penalaran logis yang mungkin mempengaruhi cara pendidikan dikelola dan ditegaskan. Sistem pendidikan yang didasarkan pada filsafat barat di sini sering menggunakan pembelajaran yang berbasis percobaan ilmiah dan buku-buku. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis buku. Metode pengajaran pada filsafat barat mencakup pendekatan analisis, kritis, dan juga pemecahan masalah. Sedangkan metode pengajaran pada filsafat idealisme dan realisme memiliki fokus yang berbeda. Idealisme menekankan aktivitas intelektual dan moral, sedangkan realisme berfokus pada penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga dalam hal integrasi nilai-nilai. Filsafat barat cenderung demokratis dan interaktif antara guru dan murid,
Sedangkan filsafat timur, termasuk di sini idealisme dan realisme, seringkali menekankan ketaatan dan penghormatan terhadap otoritas guru sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Dari soal nomor 3 ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, baik filsafat idealisme maupun realisme memiliki kontribusi yang penting dalam pengembangan pendidikan. Idealisme lebih menekankan pada pengembangan karakter dan nilai-nilai moral, sementara realisme fokus pada pengetahuan objektif dan juga penerapan praktis dari pembelajaran. Untuk filsafat barat, memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum pendidikan, teori pembelajaran, dan pemikiran etis yang menjadi landasan dari pendidikan modern. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke soal yang terakhir, yaitu soal yang keempat, di mana pertanyaannya adalah, pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan kepada manfaat yang diberikannya, atau hal ini dinilai dari kebergunaannya bagi tindakan manusia untuk kehidupannya. Bagaimanakah pragmatisme mendorong filosofi yang lebih sukses di zaman modern, khususnya dalam bidang pendidikan, dan sebutkan siapa-siapa yang mencetuskan filsafat itu. Baik, untuk menjawab soal yang nomor 4 ini, kita akan terlebih dahulu mengenal pragmatisme itu sendiri. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang menekankan bahwa kebenaran suatu gagasan diukur berdasarkan manfaat praktisnya bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pendidikan, pragmatisme memiliki implikasi yang signifikan dan mendorong filosofi pendidikan yang lebih relevan dan efektif di zaman modern. Pragmatisme dalam pendidikan yang pertama adalah konsep kebenaran berdasarkan manfaat. Pragmatisme mengajarkan bahwa kebenaran suatu ide tidak bersifat absolut, kan bergantung pada kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Suatu gagasan dianggap benar jika dapat memberikan manfaat nyata dan membantu individu dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam pendidikan, ini berarti bahwa kurikulum dan metode pengajaran harus relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berbasis pengalaman. Salah satu prinsip utama pragmatisme adalah penekanan pada pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Pendidikan pragmatis mendorong siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung, eksplorasi, dan juga praktik. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada keterlibatan aktif. Pragmatisme menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Siswa didorong untuk berpartisipasi dalam diskusi, proyek kelompok, dan kegiatan praktis yang menghubungkan teori dan aplikasi nyata. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif. Yang keempat adalah relevansi kurikulum. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pragmatisme harus relevan dengan kehidupan nyata siswa. Ini berarti materi pelajaran harus mencerminkan tantangan dan kebutuhan masyarakat saat ini, serta memberikan keterampilan yang dapat diterapkan dalam situasi sehari-hari. Dan yang kelima adalah pembelajaran seumur hidup, di mana pragmatisme mendukung konsep pembelajaran seumur hidup, di mana pendidikan dianggap sebagai proses berkelanjutan yang tidak berhenti setelah menyelesaikan pendidikan formal. Siswa diajarkan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan mereka. Kemudian terkait dengan pertanyaan, siapakah tokoh-tokoh yang mencetuskan pragmatisme dalam pendidikan ini? Beberapa tokoh penting dalam pengembangan filsafat pragmatisme antara lain yang pertama adalah Charles Sanders Peirce, dikenal sebagai Bapak Pragmatisme, di mana Peirce mengemukakan bahwa kebenaran suatu ide harus diuji melalui konsekuensi praktisnya. Kemudian yang kedua ada William James. Di sini mengembangkan ide-ide pragmatisme lebih lanjut dengan menekankan pengalaman individu sebagai dasar pengetahuan.
Kemudian yang ketiga ada John Dewey. Di sini menerapkan prinsip-prinsip pragmatisme dalam pendidikan, menekankan pentingnya pengalaman belajar dan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata. Dari soal yang terakhir ini dapat kita simpulkan bahwa pragmatisme membawa perubahan signifikan dalam pendidikan modern dengan menekankan pentingnya pengalaman langsung, relevansi kurikulum, dan keterlibatan aktif siswa. Pendekatan ini membantu membentuk individu yang lebih siap secara praktis untuk menghadapi tantangan di dunia nyata serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam masyarakat yang terus berubah. Baik, itu tadi presentasi mengenai jawaban UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan. Apabila dari sahabat semua ada masukan atau tanggapan, dipersilahkan. Mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan penyampaian dalam presentasi kali ini. Sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Terima kasih.